Halo semuanya, selamat datang di Environment Talks. Mari cerita lingkungan bareng Junila. Ini adalah series pertama dari Environment Talks sebagai bentuk takeaways dari program Virtual Institute bersama dengan Wisely Academic Fellowship Spring 2021. Series pertama ini akan terdiri dari 8 episode dengan topik yang berbeda dalam bidang lingkungan. Nantinya akan membahas hasil refleksi dari beberapa artikel, study case, dan sharing bersama dengan expert di bidang terkait. Udah episode 7 aja nih. Semoga sejauh ini banyak insight yang kemudian bisa teman-teman dapetin melalui video singkat sebelum-sebelumnya. Nah, di episode 7 ini kita akan ngebahas hal yang cukup berbeda dan cukup kritis, yaitu tentang environmental justice atau keadilan lingkungan. Nah, bicara soal keadilan tentunya memungkinkan kita untuk bicara soal racism. Tahu gak sih kalau misalkan ternyata dari aspek lingkungan pun mampu melibatkan konsep of racism juga. I suggest you to read the articles What is Environmental Justice in the description column below. Jadi, let's jump into some cases then. Air keran beracun di Flint, Michigan, tempat pembuangan limbah beracun di lembah terbawah Rio Grande, sebuah kota di Cina di mana 80% anak-anak telah diracuni oleh komponen komputer lama. Apa sih sebenarnya kesamaan dari hal-hal ini? Nah, semuanya adalah contoh dari rasisme lingkungan, suatu bentuk rasisme sistemik di mana komunitas kulit berwarna secara tidak proporsional dibebani dengan bahaya kesehatan melalui kebijakan dan praktik yang memaksa mereka untuk tinggal di dekat sumber limbah beracun, seperti pekerjaan pembuangan limbah, tambang, tempat pembuangan sampah, pembangkit listrik, jalan utama, dan penghasil materi partikulat udara. Akibatnya, komunitas-komunitas ini tuh mengalami tingkat masalah kesehatan yang lebih besar akibat polutan yang berbahaya tadi. Nah, istilah ini pertama kali dibuat oleh seorang pemimpin hak-hak sipil Afrika Amerika, Benjamin Chaffis, pada tahun 1982. Dalam praktiknya, rasisme lingkungan itu dapat terjadi dalam berbagai bentuk, dari tempat kerja dengan peraturan kesehatan yang tidak tepat, hingga penempatan pembangkit listrik tenaga batu bara yang dekat dengan komunitas yang didominasi oleh non-kulit putih. Ini bisa berarti warga meminum air tanah yang sudah terkontaminasi, dan bisa jadi juga anak-anak di situ disekolahkan di gedung yang rusak karena masalah asbes. Sebuah studi penting pada tahun 2007 oleh akademisi bernama Dr. Robert Bullard, bisa disebut sebagai the father of environmental justice, menemukan perlombaan menjadi lebih penting daripada status sosial ekonomi dalam memprediksi lokasi fasilitas limbah berbahaya komersial negara. Dia membuktikan bahwa anak-anak Afrika Amerika itu akan 5 kali lebih mungkin mengalami keracunan timbal karena dekat dengan limbah daripada anak-anak yang tinggal di daerah Kaukasia. Sementara bahkan orang kulit hitam Amerika yang berpenghasilan sekitar 50-60 ribu dolar setahun itu lebih cenderung tinggal di daerah yang tercemar daripada rekan kulit putih mereka yang berpenghasilan 10 ribu dolar. Sementara itu di Inggris, sebuah laporan pemerintah menemukan bahwa anak-anak kulit hitam Inggris itu terpapar polusi udara hingga 30% lebih banyak daripada anak-anak kulit putih. Penduduk asli sering sekali menderita karena rasisme lingkungan. Di negara maju seperti Amerika Serikat, komunitas pribumi Amerika itu terus menjadi sasaran limbah nuklir dan berbahaya lainnya dalam jumlah besar. Karena perusahaan memanfaatkan undang-undang pertanahan yang lebih lemah, di mana pemerintah federal memegang tanah dengan kepercayaan atas nama suku-suku tersebut. Penambahan uranium selama 10 tahun di tanah suku Navajo di New Mexico telah menyebabkan masalah berkepanjangan di masyarakat. Dari tahun 1951 hingga tahun 1971, layanan kesehatan masyarakat Amerika Serikat itu melakukan eksperimen medis besar-besaran pada manusia sekitar 4.000 penambang uranium di Navajo yang memungkinkan mereka bekerja tanpa memberitahu mereka tentang efek radiasi.
Jadi pertanyaannya, apa yang selanjutnya dilakukan? Nah, gerakan environmental justice ini bekerja untuk meningkatkan kesadaran akan penderitaan populasi yang rentan melalui studi akademis, melalui kampanye tekanan media, dan aktivisme publik tentunya. Gerakan akar rumput menggunakan media sosial bersama dengan gerakan-gerakan lain untuk membuat pandangan mereka itu bisa didengarkan. Gerakan-gerakan dalam kelompok-kelompok keagamaan pun memungkinkan masyarakat dengan keyakinannya masing-masing itu bisa lebih respect terhadap keseimbangan lingkungan, menghilangkan sikap rasisme terhadap kaum tertentu, dan tentunya mampu mengimplementasikan konsep dasar dalam agama dalam kehidupan sehari-hari yang relate terhadap lingkungan. Melalui diskusi bersama dua orang pemuka agama dalam pergerakan lingkungan, banyak menjelaskan terkait peran pentingnya dalam menyebarkan kesadaran terhadap lingkungan tadi. Nah, teman-teman bisa menyimak diskusinya melalui link yang udah aku taruh di kolom deskripsi ya. As a conclusion, rasisme lingkungan itu adalah bagian dari gambaran yang lebih luas tentang rasisme sistemik yang harus diperjuangkan untuk mewujudkan masyarakat yang lebih adil. I know this is literally quite heavy for you guys, tapi apapun itu, semoga kalian bisa mengambil sisi positif dari penjelasan topik ke-7 saat ini. I'm not an expert for this topic. Aku cuma mencoba untuk merefleksikan apa yang aku dapat, dan beberapa artikel terkait udah aku coba sertakan linknya di kolom deskripsi. Nah, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa untuk di like, di share, dan juga di komen supaya kita bisa sama-sama diskusi terkait dengan isu ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.